Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Nurul Putra dengan NIM 120370047 dari program studi Teknik Pertambangan TPB 13B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dua buah program yang saya buat, itu mengenai fisika dasar dan kimia dasar. Tentu saja ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komputer dan software. Nah, jadi ada dua program yang saya buat di sini, ada mengenai fisika dasar, ada mengenai kimia dasar. Kita mulai dari fisika dasar dulu ya. Ini dia. Ini adalah program yang telah saya buat. Jadi di fisika dasar ini saya menghitung rumus gaya dan usaha. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ini sudah pernah dipelajari di materi fisika dasar ya. Dan untuk memudahkan saya dalam melakukan perhitungan mengenai gaya dan usaha. Kita mulai dari baris 1. Baris 1 ini seperti biasa adalah header ya. Header kita menggunakan include IOStream. Kemudian ada using namespace std, ini apa? Ini karena kita menggunakan fungsi-fungsi standar, nah maka kita menggunakan using namespace std ya. Kemudian ada integer main. Nah, integer main ini selalu diikuti dengan return 0. Nah, jadi ketika program mengembalikan nilai 0, maka program berhasil. Nah, seperti itulah fungsi dari integer main dan return sama dengan 0. Kita masuk ke baris 6 sampai 10. Ini adalah pendeklarasian variabel. Ada tipe data float, integer, karakter, dan string. Baris 6 ada MHSFW, variabel MHSFW dengan tipe data float. Ini adalah rumus yang dipakai dalam perhitungan. Nah, ini ada FMH, ada WFS. Nah, inilah rumusnya. Mengapa tipe data float? Agar bisa dijalankan walaupun angkanya berkoma ya, atau desimal. Oleh karena itu kita menggunakan tipe data float. Kemudian ada integer A. Nah, A ini apa sih? A adalah opsi. Opsi yang akan dipilih oleh pengguna atau user nantinya. Jadi nanti user akan diminta oleh program untuk memilih nilai opsi atau nilai A. Nah, inilah dia. Bertipe data integer karena hanya ada dua opsi, bilangan bulat 1 dan 2. Oleh karena itu digunakan tipe data integer saja. Ada char ulangi. Nah, nanti user juga akan diminta oleh program apakah ingin mengulangi program atau tidak. Nah, menggunakan char ulangi dengan variabel ulangi, tipe data char. Ada integer counter sama dengan 0. Nah, ketika program baru kita buka, maka counter disetting sama dengan 0. Namun nanti ketika program sudah dijalankan dan diulangi sebanyak 1 kali, maka maka counter akan bertambah 1 jika kita melakukan pengulangan sebanyak 1 kali. Nah, ini. Jika counter bertambah 1, maka sistem akan menghapus riwayat perhitungannya. Inilah fungsi dari sistem CLS, untuk menghapus riwayat perhitungan tanpa harus membuka tutup program. Kemudian ada tipe data string dengan variabel opsi 2x2 ya. Ini adalah array. Nah, array 2 dimensi dengan indeks 2x2. Ini adalah opsi yang akan diinputkan atau yang akan ditanyakan kepada user nantinya. Baris 0 kolom 0 itu 1 isinya, baris 0 kolom 1 itu gaya, baris 1 kolom 0 itu 2, baris 1 kolom 1 itu usaha. Nah, ini adalah opsi ya, array. Kita masuk ke sini. Ini sudah ya. Ini ke sini. Ini adalah cout atau output yang akan ditampilkan kepada user pertama kali saat kita menjalankan program. Cout fisika dasar 2, cout menghitung gaya dan usaha ya. Ada cout opsi 00. Nah, ini tadi. Ini adalah opsi yang akan meminta user, nanti program akan meminta user untuk memilih opsi 1 ya, opsi ini.
atau opsi yang kedua ini. Nah, jika user memilih 1 atau nilai A sama dengan 1 ya, saya inginkan A nih. Nah, nanti user akan menginputkan nilai A atau opsi ya. Jika user menginputkan opsinya sama dengan 1 atau nilai A sama dengan 1, maka inilah yang muncul. Ini apa? Ini adalah perhitungan nilai gaya. Nah, jadi ketika user menginputkan nilai A sama dengan 1, maka user akan melakukan perhitungan terhadap gaya. Nah, sedangkan 2 terhadap usaha. Nah, ini terhadap usaha ya. Itu opsi. Nah, opsi C in A, C on N. Nah, sekarang kita masuk ke percabangannya. Nah, ini adalah percabangannya. Percabangan if else. Nah, ini tadi sama. Jika user menginputkan nilai A sama dengan 1, maka kesinilah proses program itu. Maka program akan menjalankan perhitungan mengenai gaya ya. Nah, nanti user akan diminta untuk masukkan nilai massa, masukkan nilai percepatan di sini. Lalu diproses dengan rumus ini. Nah, ini adalah rumus gaya. Dan ditampilkan output nilai gaya sama dengan berapa gitu. Nah, jika user menginputkan nilai A sama dengan 2, nah, maka kesinilah larinya. Maka user akan melakukan perhitungan mengenai usaha. Nah, nanti akan diminta memasukkan nilai gaya berapa, nilai jarak, dan diproses dengan rumus ini. Nah, dan menghasilkan output nilai usaha sama dengan berapa. Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya user tidak menginputkan opsi sesuai dengan apa yang diminta? Nah, misalkan opsi yang diminta hanya 1 dan 2, sedangkan user menginputkan nilai opsinya 8 gitu, atau 8 juta, 80. Kan salah tuh. Nah, kesinilah larinya program else ya. Pilihan tidak tersedia, pilihan yang tersedia hanya 1 dan 2. Nah, seperti itu. Nah, ketika user sudah selesai melakukan perhitungan ya, sudah mendapatkan nilai outputnya sama dengan berapa, maka nanti program akan menanyakan kepada user apakah ingin mengulangi program atau tidak. Nah, jika ingin mengulangi program, maka user akan menginputkan huruf Y ya. Nah, Y besar atau Y kecil. Dan counter akan bertambah 1 ketika user melakukan perulangan. Maka program akan kembali lagi ke atas, ke sini. Inilah perulangan 2 ya. Tapi apabila program tidak diulangi atau user tidak meminta untuk mengulangi program, maka program akan selesai dan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini hanya akhiran saja sebenarnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Coba kita jalankan ya. Nah, ini. Kita diminta untuk menginputkan opsi, misalnya 2. Nilai gaya berapa? 32 misalnya. Nilai jarak 65. Nah, usaha 2080. Nah, inilah nilai usaha atau output yang muncul ya. Kemudian tanyakan oleh program apakah ingin melanjutkan program atau tidak. Nah, jika kita ingin melanjutkan, tekan Y seperti itu. Nah, maka riwayat perhitungan tadi akan sudah dihapuskan ya oleh sistem CLS tadi. Nah, dan melakukan perhitungan yang baru atau mengulangi program ya. Misalnya opsi yang salah nih 4 gitu. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Pilihan tidak tersedia, pilihan tersedia hanya 1 dan 2. Apakah ingin melanjutkan program? Misalnya tidak gitu. Nah, T lah. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Seperti itu kira-kira. Sudah, program pertama sudah selesai. Kita langsung masuk ke flowchart saja ya, flowchart program yang pertama. Secara keseluruhan, kira kurang lebih seperti inilah flowchartnya dari start sampai end. Kita akan jelaskan satu persatu. Ini adalah pendeklarasian variabel seperti biasa. Ada bertipe data float, integer, char, dan strings ya. MHSFW adalah rumus ya. Variabel A adalah opsi, char ulangi adalah ya untuk mengulangi program. Integer counter seperti tadi, counter akan disetting sama dengan 0 ketika awal menjalankan program dan akan bertambah 1 ketika user mengulangi program sebanyak 1 kali. String opsi 2x2 adalah array dengan indeks 2x2 ya. Nah, ini tadi opsi 2x2 ya. Ini adalah
baris 0 kolom 0 itu 1, baris 0 kolom 1 gaya, baris 1 kolom 0 itu 2, baris 1 kolom 1 itu usaha. Ini adalah opsi yang akan ditampilkan kepada user nantinya. Nah, kita ke sini. Nah, ke sini. Di sini ada perulangan dual ya, ke bawah dia. Nanti saya jelaskan. Ke sini counter sama dengan counter lebih dari 0. Nah, kan tadi sudah dijelaskan apabila awal membuka program maka counter disetting sama dengan 0 ya. Nah, nanti ketika counter atau program sudah dijalankan sebanyak 1 kali dan melakukan perulangan sebanyak 1 kali, maka counter akan bernilai 1 atau bertambah 1 ya, dan nilainya lebih dari 0. Maka program akan jalan ke sini. Nah, kalau awal-awal dia ke sini karena counternya bernilai 0 seperti itu. Ke sini ya, inputkan nilai A, itu opsi. Opsi tadi akan minta program akan meminta user untuk menginputkan opsi. Opsi pertama ini, opsi kedua ini. Nah, jika user menginputkan nilai A atau opsi sama dengan 1, maka akan jalan ke sini program. Nah, ini perhitungan mengenai gaya. Nah, jika user menginputkan nilai A sama dengan 2, maka program akan jalan ke sini. Ini melakukan perhitungan usaha. Namun jika user menginputkan nilai A atau opsi selain 1 dan 2 gitu, maka pilihan salah seperti itu. Ketika selesai melakukan perhitungan, di sini akan lari ke sini dia. Programnya akan berjalan ke sini. Counter akan bertambah 1 dan program akan menanyakan kepada user apakah ingin mengulangi atau tidak. Jika ulangi, inputkan angka huruf Y maksudnya. Nah, maka ketika mengulangi, program akan balik lagi ke sini. Ini ada perulangan dual. Ini tadi percabangan. Nah, ini perulangan dual dan ini array. Nah, kurang lebih seperti itulah flowchartnya ya. Sekarang kita masuk ke program yang kedua. Program mengenai fisika dasar. Maksudnya kimia dasar. Ya seperti ini. Di sini saya mengambil materi atau perhitungan mengenai fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, mengapa saya mengambil itu? Tentu saja karena sudah dipelajari di kimia dasar ya, mata kuliah kimia dasar, dan memudahkan saya untuk melakukan perhitungan mengenai fraksi mol terlarut maupun pelarut. Baris 1 seperti biasa adalah header. Baris 2 using namespace std. Karena program yang dijalankan di sini menggunakan fungsi-fungsi standar, maka kita menggunakan using namespace std. Ada integer main dengan return 0. Nah, jadi ketika nanti program berhasil mengembalikan nilai 0, maka program berhasil, seperti itulah kira-kira. Baris 6 sampai 11 seperti biasa adalah pendeklarasian variabel. Ada bertipe data integer, float, char, dan string. Nah, kita mulai dari baris 6. Ini adalah opsi variabel A atau opsi ya. Itu di sinilah letaknya nanti. Nah, di sini. Bertipe data integer karena hanya ada 2 opsi, 1 dan 2 bilangan bulat. IJ, XP, XT. Nah, ini adalah rumus ya. Variabel rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, seperti ini. Nah, kenapa bertipe data float? Karena dalam perhitungan tidak hanya didapatkan atau diperoleh hasil yang selalu bulat ya, pasti akan diperoleh hasil yang berkoma atau desimal. Oleh karena itu kita gunakan tipe data float. Ada car ulangi, ini program nantinya akan meminta user apakah ingin mengulangi atau tidak program ini. Nah, inilah menggunakan car ulangi. Karakter. Ada integer counter sama dengan 0. Ini counter sama dengan 0 itu di setting ya. Di setting counter sama dengan 0 ketika kita baru membuka program. Nah, namun ketika kita sudah menjalankan program dan mengulangi program sebanyak 1 kali, maka counter akan bertambah 1. Nah, dan nilai counter kan lebih dari 0. Sistem akan menghapus riwayat perhitungan. Nah,
inilah fungsi dari sistem CLS. Kita masuk ke sini, ini adalah array tipe data string ya, variable opsi dengan indeks 2x2. Nah, ini adalah opsi yang akan ditanyakan kepada user nantinya ya. Jika user menginputkan, nantilah. Nah, ada dua opsi di sini. Ini pada baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1, baris 1 kolom 0, baris 1 kolom 1. Nah, kita masuk ke sini. Ini adalah output atau sesuatu yang akan ditampilkan kepada user atau pengguna nantinya ketika baru membuka program ya, atau baru menjalankan program. Inilah dia. 18-19 ini adalah hiasan. Nah, ini adalah array tadi. Opsi yang akan ditampilkan kepada pengguna atau user. Ini dia, ada dua opsi atau ada dua nilai A. Opsi yang pertama itu kan baris 0 kolom 0. Nah, inilah dia. Opsi yang pertama mengenai fraksi mol terlarut. Dan opsi yang kedua mengenai fraksi mol pelarut. Nanti user akan diminta untuk menginputkan nilai A nih ya, atau opsi. Jika user menginputkan nilai A sama dengan 1, maka kesinilah dia. Inilah opsi yang diambil oleh user ya, melakukan perhitungan mengenai fraksi mol terlarut. Nah, ini dia. Nanti akan diminta memasukkan jumlah mol terlarut, mol pelarut ya, dan di proses dengan rumus ini seperti itu. Jika user menginputkan nilai A sama dengan 2 ya, maka program akan jalan ke sini. Sama seperti yang di atas, nanti user akan diminta memasukkan jumlah mol pelarut, terlarut, dan diproses dengan rumus ini ya. Dan dapatlah outputnya fraksi mol pelarut sama dengan berapa. Ini adalah percabangan ya. Namun jika user tidak menginputkan opsi sesuai dengan apa yang diminta ya, karena hanya ada dua opsi, jika user menginputkan selain 1 dan 2, maka inilah yang akan muncul nantinya. Pilihan tidak tersedia, pilihan tersedia hanya 1 dan 2. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai melakukan perhitungan dan sudah diperoleh output yang sesuai, nah, nanti program akan menanyakan kepada user apakah ingin mengulangi program atau tidak. Nah, jika ingin mengulangi program, maka user atau pengguna akan menginputkan variabel Y atau huruf Y dan counter bertambah 1. Maka program akan mengulangi hingga ke atas, ke sini tadi. Nah, itu adalah perulangan 2L. Namun jika program selesai atau tidak diulangi oleh user, maka program akan selesai dan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah akhiran yang saya buat. Ada rumus, ada nama, dan ada ucapan terima kasih. Sekarang kita jalankan saja. Maaf, 2 opsi yang benar dulu ya. Masukkan jumlah mol. Nah, maka fraksi mol pelarut sama dengan 0,5 seperti itu. Nah, kita ditanya apakah ingin mengulangi atau tidak program, misalnya Y. Maka perhitungan, riwayat perhitungan yang tadi akan dihapuskan oleh program ya. Sekarang kita memilih opsi yang salah, 5 misalnya. Nah, maka akan muncul tampilan pilihan tidak tersedia ya, seperti itu. Kita tidak mengulangi program, T misalnya. Nah, maka program selesai. Nah, return value 0, nah, itu tadi. Return 0 berarti program sudah sukses. Sudah selesai program yang kedua. Sekarang kita jelaskan flowchartnya. Flowchartnya ini. Nah, ini deh kurang lebih sama seperti yang tadi. Secara keseluruhan seperti ini. Jadi sebenarnya flowchart ini adalah proses jalannya program. Ini ada pendeklarasian variabel, ada bertipe integer, float, char, string ya. Variabel A adalah opsi, variabel I, J, X, T, X, P adalah rumus yang akan digunakan. Char ulangi ini untuk mengulangi program, integer counter untuk perulangan juga, dan array. Nah, counter pada awal program dibuka akan disetting sama dengan 0,
Namun ketika sudah melakukan perulangan, maka counter akan bertambah 1. Nah, di sini. Jika counter sudah bernilai lebih dari 0, maka program akan jalan ke sini. Namun jika counter masih 0, maka program akan jalan ke sini, ke bawah. Ini adalah opsi array tadi ya, dengan indeks 2x2. Ini akan ditampilkan kepada user. Jadi nanti user akan memilih opsi antara 1 dan 2. Seperti itu, maka program jalan ke sini. Ini ada perulangan 2 ya. Ke kanan. Ini tadi counter. Karena pada awal counter di setting sama dengan 0, maka ke sinilah jalannya program. Nanti user akan diminta menginputkan nilai A atau opsi. Jika A1, ke sini jalannya program. Nah, ini melakukan perhitungan mengenai fleksimal terlarut. Jika A sama dengan 2, ke sinilah jalannya program. Melakukan perhitungan mengenai fleksimal pelarut. Jika user menginputkan nilai A atau opsi selain 1 dan 2, maka ke sini. Outputnya salah ya, pilihan salah. Nah, jika sudah selesai menjalankan program ya, dan berhasil atau sudah diperoleh outputnya, maka program akan ke sini. Jika mengulangi program, maka counter akan bertambah 1. Nah, dan menginputkan Y untuk mengulangi program. Maka program akan kembali ke sini. Nah, itulah perulangan dual. Ini tadi adalah percabangan if else. Nah, kan sudah melakukan perulangan, maka nilai counter sudah bernilai lebih dari 0 ya, atau bernilai 1. Karena sudah melakukan perulangan sebanyak 1 kali. Maka program akan berjalan ke sini. Sistem akan menghapus riwayat perhitungan. Kurang lebih seperti itulah flowchart dan 2 program yang saya buat ya. Ya, cukup sekian lah yang saya dapat presentasikan. Apabila ada kurang kata atau kurang berkenan, kata-kata, pemilihan kata kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.